Hai. Halo Debbie, halo Halo, teman-teman. Ko Sam. Long time no talk. Hai Deb, apa kabar Deb? Baik. Syukurlah baik. Ko Sam gimana? Baik? Baik juga, baik juga. Syukurlah. Oke, bentar. Saya undang dulu dari HRD Bacot ya. Oke. Oh, HRD Bacot cannot be invited. Oke, sebentar. Oh, karena mungkin gara-gara belum follow-followan ya. Oke, sekejap join. Oke, berarti sebentar lagi akan join nih Karut. Oke, nah sebelum kita bincang-bincang ya, gue mau intro dulu kali ya buat teman-teman di sini, biar teman-teman di sini tahu nih apa sih topik perbincangan kita hari ini begitu. Jadi sesuai judulnya ya guys, ini adalah book meet up. Tidak biasa ya, biasanya kayak Twitter Space biasa ngomong ngalor ngidul, tapi enggak. Hari ini kita akan ngomongin soal lika-liku anak kantoran guys. Kalian sama ngebahas buku Ko Samuel Ray yang baru launching begitu bersama dengan HRD Bacot dan juga Ko Samuel Ray-nya sendiri. Dan kenalin ya buat teman-teman yang belum kenal sama saya, aku Debbie. Di sini aku jadi host atau moderator begitu ya dari Growth Space begitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Growth Space apa, silakan cek akunnya di Twitter, silakan cek akunnya di Instagram. Intinya kita kayak community self development gitu. Oke. Nah, ini kan aku udah intro nih ya, Ko Sam. Boleh nih Ko Samuel Ray memperkenalkan diri nih dulu ke teman-teman di sini. Boleh dong. Biar gantian ngomong ya Deb. Yes. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat malam. Ada yang bilang suara saya tuh cocok buat jadi penyiar radio malam, pengantar tidur, karena suaranya empuk katanya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang ketiduran ya dengerin Twitter Space ini jadi sleep call nanti. Kenal, saya Samuel, saya seorang HR profesional, saya karyawan HRD, sudah kemarin, udah ada Ruth di sini. Hai Ruth. Sudah saya invite co-host juga nih. Oke, ya sambil nunggu Ruth gabung ya, aku perkenalan diri lagi ke teman-teman yang lagi dengerin. Aku seorang HR profesional, dulu bekerja terakhir di sebuah e-commerce sebagai HR engagement dan internal communication. Sebelumnya sekitar 10 tahun sudah berkarir di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional. Saat ini setelah berkarir 10 tahun akhirnya memutuskan untuk resign untuk fokus ke keluarga karena saya baru punya anak perempuan tahun 2020 kemarin, jadi ambil waktu untuk istirahat. Bilangnya sih retire early, tapi nggak tahu nih beneran retire atau nanti akan kerja lagi. Jadi saat ini kegiatannya di rumah ngurus apa yang bisa diurus ya, mulai dari angkat galon sampai cuci mobil, sampai siram tanaman, ngurusin anak antar jemput ke sekolah, dan juga ngonten dan nulis buku. Nah, buku ini jadi thank you juga untuk Growth Space, Debbie, dan Yes. HRD Bacot ya, hari ini sudah bersedia untuk kita live bareng. Kita mau bahas buku baru saya, ada apa di dalam bukunya, kemudian ya mungkin sambat-sambat anak kantoran juga ya malam ini ya. Kalau ada HRD Bacot pasti ada sambat, ya kan. Kemudian ya mudah-mudahan ini bisa jadi satu sesi yang berguna ya, useful buat teman-teman. Tuh. Oke, mantap. Jadi udah 25 tahun ya Ko Sam jadi anak kantoran. 10 Tadi aku tahun dengar. loh, lama amat 25 tahun. Berapa? Salah dengar. 25 tahun, dikit lagi masuk usia pensiun untuk Oh iya juga. Ini 15. suaranya Berapa? Berapa kok tadi kok? Berapa kok 10 tadi? deh kayaknya bilangnya. 10. Di catatan gue 25 tahun. Oke. Gue nyanyi sambil yang Wow. lain tuh buat minggu depan kali. Oke. Nah ini jadi ada Ko Sam, ada gua, dan ada of course dari perwakilan HRD Bacot nih, ada Kak Ruth. Halo Kak Ruth. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Wow, ceria sekali. Saya suka banget nih. Karena padahal gue biasanya lagi demam loh. Oh ya?
kelihatan terdengar bindeng sih, tapi nggak apa-apa. All good. Karena biasanya sama saya siarannya sama orang yang lempeng-lempeng gitu. Oke. Sekali-sekali. Oke. Nah, boleh nih kenalan dulu Kak Ruth sama mungkin audiensnya dari Grow Space dan juga teman-teman yang lain yang baru datang. Halo, selamat malam. Kenalin, nama gue Ruth. Technically orang kedua di HRD Bacot. Karena orang pertamanya sebenarnya bukan saya, tapi adalah gitu. Dan mewakili 9 orang lainnya. Ini apa ya? Ya begitulah. Kita part dari gue part dari HRD Bacot. Salam kenal. Gue HR juga di salah satu perusahaan lembaga keuangan. Udah hampir 5 tahun di sana. Sebelumnya juga rata-rata di perusahaan lembaga keuangan. Jadi begitulah. Jadi admin HRD Bacot, HRD juga kok gitu. Oh, oke. Valid. Oke. Tadi aku pikir mau bilang yang orang kedua saya, orang pertama audiens kita tercinta, enggak ya? Oke. Nah, mungkin kita langsung kali ya, kita akan ngebahas nih tentang buku anak kantoran sendiri nih, yang Kak Samuel baru launching. Kalau misalnya teman-teman mau cek nih tentang apa bukunya, bisa dilihat di link banner di atas, bisa kalian cek, ada Tokopedia link, bisa di pre-order juga langsung ya Kak Samuel. Wow, canggih sekali, aku baru tahu bisa ditaruh di situ. Lo bisa loh, dari dulu. Oke, nah ini fungsinya kita sering-sering Twitter Space. Oke, nah tentang apa sih Kak Samuel buku anak kantoran ini? Isinya apa tuh? Oke, jadi singkatnya buku ini tuh tentang, aku bilangnya mungkin ini unofficial guidebook untuk teman-teman yang sedang struggling di mungkin 3 tahun ke bawah lah, usia kerjanya mungkin 3 tahun ke bawah, di mana kalian baru belajar, oh ini berkantor tuh seperti ini, terus mulai bertanya-tanya, kapan sih saya dapat promosi, kok gaji saya nggak naik-naik tapi kerjaan saya nambah terus gitu kan. Boleh nggak sih resign, kan ikatan dinas saya udah selesai, tapi gimana ya mau resign, ngomongnya nggak enak. Nah itu bab untuk resign itu aku tulisnya sama Ruth, sama HRD Bacot. Jadi thank you tim HRD Bacot. Ini kan tim ya, mereka ya tim ya, bisa saling cross check. Jadi ada juga know-how-nya, ada juga legal step by step-nya yang make sure kalian tuh resign tuh dapat semua sesuai hak kalian dan tidak mengalami pengalaman yang mungkin dicurangin resign-nya atau dipotong haknya apa gimana. Nah itu juga ada di situ. Tapi bukan buku panduan resign ya. Jadi itu hanya satu bagian dari buku itu. Tapi di dalam di dalam buku itu juga ada tadi bagaimana kita dapat promosi di dalam kantor, bagaimana kita memikirkan tujuan akhir karir kita seperti apa, dan apa yang harus dilakukan kalau kita stuck di kantor, apa yang harus dilakukan kalau saya punya atasan yang saya nggak suka. Jadi ini membahas dinamika kantoran sehari-hari end to end, dengan harapan teman-teman yang baca itu bisa kayak punya teman untuk sharing gitu, karena di dalamnya nggak cuma point of view aku, tapi ada juga point of view dari teman-teman kantoran juga ya. Ada Ruth juga nulis di situ, terus ada juga kalau teman-teman tahu Biska Zarin, ada TikToker yang juga anak kantoran, dia juga nulis, bantuin aku nulis. Ada juga tim dari Kaliber ini rekrutmen platform, mereka juga bantuin aku nulis tentang bab promosi. Dan ada Demotivator Devan, kalau teman-teman tahu, ini juga ternyata masih anak kantoran juga. Jadi aku kebetulan kenal dengan Devan nulis yuk. Nah, Devan mau diinterview untuk buku ini. Jadi banyak cerita-cerita juga. Ada juga satu direktur juga. Jadi aku interview direktur aku di Lazada dulu, salah satu bos aku juga, cerita tentang gimana caranya dia dapat promosi pertama. Jadi point of view-nya banyak. Memang tadi aku bilang paling cocok untuk mereka yang masih 3 tahun ke bawah usia kerjanya, tapi sebenarnya buat yang udah 5 tahun, 10 tahun pun ini pasti masih insightful juga. Minimal bisa nostalgia lah, masa-masa muda dulu ya, baru masih perjaka ting-ting masuk kantor gitu.
Kira-kira gitu deh. Oke, wow. Aku baru tahu nih Kak, ternyata co-writer-nya banyak Banyak. juga ya di dalam buku Iya. ini, termasuk Kak Ruth juga salah satunya. Nah, tadi kan Kak Samuel bilang ya, kalau misalnya Kak Ruth ngisi salah satu bab nih tentang resign. Boleh nih Kak Ruth jelasin, apa sih di dalam bab itu, apakah tentang cuman gimana cara resign atau apa nih yang menarik Kak di bab yang Kakak tulis? BTW dari dia aku tuh nggak bisa dengerin suaranya Kosem. Jadi mungkin habis ini ya rejoin ulang buat Oke, boleh. membenarkan suaranya. Oke. Yes. Jadi di bab itu ngobrolin soal apa sih? Iya, ngomongin soal resign. Jadi dari bisa kayak kapan harus resign, terus habis itu kayak pertimbangannya apa aja. Terus dari segi kayak dasar hukum ya, karena kan orang tuh kadang-kadang suka, jadi saya tuh kalau resign tuh harus di-approve apa enggak sih, terus apa namanya kayak kewajibannya dan hak setelah resign tuh dapat apa gitu. Jadi end to end lah. Jadi ini nulisnya antara aku dan salah satu tim HRD budget dan Kosem juga sih. Jadi kita ngebahas semuanya lah dari kayak proses riset tuh sampai kayak ngomong ke atasan tuh gimana caranya Oke, dikupas habis ya tentang resign ini, karena emang resign itu salah satu dilema terbesar begitu anak kantoran. Karena nggak enak tapi pengen resign, tapi nggak tahan, tapi belum dapat kerjaan baru ya, banyak ya pertanyaan-pertanyaan, banyak dilema. Ya, atau misalnya dapat tawaran baru yang lebih bagus, tapi misalnya nanti diiming-imingi gitu. Iya, nanti saya naikin deh gajinya. Ya kenapa nggak dari dulu aja, Pak? Oke, ini kayaknya juga ada curhatan dari Kak Ruth sendiri gitu ya Kak di bukunya. Oke, menarik nih. Ada personality-nya ini berarti. Oke, nah sebenarnya Kak Ruth rejoin, mungkin aku pengen bahas sedikit ya mengenai ternyata sebelum anak kantoran itu ada buku yang juga pernah dipublish sama Kosam, yaitu buku lagi probation ya Kosam. Ini apakah ada hubungannya nih Kak sama buku lagi probation sama anak kantoran? Apakah sequel atau gimana? Oke. Kalau buku lagi probation itu aku rekomendasiin buat teman-teman yang masih fresh graduate. Jadi buku lagi probation itu ngebahas tentang proses cari kerja, sementara kalau buku anak kantoran itu membahas proses survive di kantor sesudah dapat kerja. Jadi simpelnya gitu. Kalau saat ini teman-teman masih belum kerja kantoran, masih lagi proses nyari-nyari, di dalam buku lagi probation itu banyak pertama-tama ada mindsetnya dulu gitu ya, kenapa kita harus kerja, kenapa kita harus work hard, tujuannya apa sih untuk mencari kerja, selain mencari uang tentunya gitu ya, apa sih yang kita mau achieve di karir kita. Lalu ada juga technical skill seperti bagaimana sih CV yang bagus, bagaimana sih cara kita interview yang oke, etikanya setelah interview bagaimana, kan teman-teman suka bingung tuh gimana sih follow up setelah interview, boleh nggak sih aku follow up, harus nunggu berapa lama sih baru aku boleh follow up. Nah itu aku tulisin di situ. Juga cara baca kontrak, misalkan teman-teman habis dapat kontrak nih, udah ada job offer, kadang kan ada yang masih nggak ngerti bedanya antara kontrak kerja PKWT sama PKWTT. Itu apa, aku jelasin juga, itu kontrak sama permanen ya. Biasanya kita sebut kontrak kerja waktu tertentu sama tidak tertentu. Jadi itu juga aku jabarin di situ. Jadi teman-teman yang baru lulus atau lagi nyari kerja, ini biasanya dijadiin kado kelulusan sama orang-orang. Jadi dibeliin kado kelulusan atau dibuat yang beli 3 tahun lalu, ini kan buku udah 3 tahun ya umurnya. Yang beli 3 tahun lalu dia biasanya beliin juga buat adiknya atau dia pinjemin buat adiknya gitu. Jadi ini sequelnya dari lagi probation untuk yang fresh grad, yang lagi cari kerja, kalau anak kantoran buat yang sudah bekerja gitu. Buku lagi probation ini agak-agak goib sekarang teman-teman. Kalau dicari di toko buku offline itu agak susah dicari karena memang belum cetak ulang lagi. Tapi kalau teman-teman masuk ke Gramedia di Gramedia official store ya, ini lagi di diskon kalau nggak salah. Kemarin tuh aku lihat di flash sale, jadi
dari harga 98 sekarang tinggal 78.500. Jadi lagi lumayan banget. Teman-teman coba masuk ke Tokopedia, Gramedia Official Store, itu ada bukunya di situ lagi probation gitu. Oke, wow. Hati-hati buku Lengkap nih bajakan ya. pembahasan. Hati-hati buku bajakan jangan ke Gocek. Kalau ada yang jual di bawah 50.000, Jangan sampai. terus jual harga 1.000 rupiah, aduh, itu pasti bajakan. Ya, hati-hati jangan membeli bajakan karena kualitas kertasnya pasti beda, kualitas tintanya juga pasti beda. Benar. Itu. Benar. Oke, wah menarik banget ya. Jadi lagi probation ini buat orang-orang yang mau masuk dunia kantoran begitu ya, kok. Nanti kalau abis masuk nih mungkin bisa nih kita bahas-bahas dan baca-baca di buku anak kantoran begitu. So all the things that you need to know lah sebelum masuk ke dunia kantor dan setelah masuk dunia kantor begitu. Yes. Lagi probation and anak kantoran. Nah, kalau tadi Kosem bilang ya kalau misalnya orang-orang yang cocok untuk baca buku anak kantoran itu ya pekerja kantoran of course gitu. Tapi kan pekerja kantoran tuh banyak ya Kosem, ada pekerja kreatif, lalu ada yang karyawan swasta, ada PNS juga. Nah, ini apakah akan lumayan general gitu Kosem, isi bukunya akan mencakup semuanya atau gimana tuh Kosem? Jadi aku rasa sih kalau di kantor kita umum ya problemnya sebenarnya ya sehari-harinya tuh ada kita punya isu dengan teman sekerja ya sikut-sikutan gitu atau suka nggak suka pada saat meeting atau kerja bareng. Kalau dengan atasan biasa problemnya kita nggak didengerin atau kita udah ngomong ternyata nyampainya beda sama atasan komunikasi gitu. Itu dan isu-isu lainnya itu sebenarnya isu yang menurutku universal. Jadi apa yang dialamin teman-teman di swasta harusnya juga teman-teman di instansi juga mengalami. Meskipun mungkin problemnya pasti beda gitu ya. Jadi secara khusus memang buku ini aku nggak bilang ditujukan untuk kalangan tertentu. Cuman memang penulisnya kebetulan orang swasta nih. Penulisnya kan kerjanya di bank sama kerjanya di tech company. Jadi mungkin memang ada tendensi untuk aku lebih nyorot masalah-masalah isu-isu teman-teman yang mengalami di swasta. Tapi buat teman-teman yang PNS atau kerja di instansi, banyak juga yang kemarin lagi probation tuh beli juga bukunya dan dapat inspirasi nih kok, dapat ilmu juga meskipun memang nggak aku bisa praktekin plek-ketiplek, tapi aku dapat insight baru dari bukunya. Jadi it can still be useful sih menurutku. Menurut Ruth gimana Ruth? Kamu bab 6 itu kamu tulis kalau teman-teman PNIs baca gimana Ruth? PNS. Kalau teman-teman PNIs karena mereka ini teman-teman di instansi itu untuk kayak pengajuan pengunduran dirinya agak berbeda ya, apalagi misalnya nih tadinya dari sekolah kedinasan tertentu itu kan memang udah ada ikatannya, ikatan dinasnya. Terus misalnya habis dari CASN gitu itu ada ketentuan yang nggak boleh mengundurkan diri selama berapa lama gitu. Jadi memang agak berbeda ya kayak untuk proses pengunduran dirinya gitu. Jadi ini khususnya untuk yang swasta sih. Jujur aku juga kurang memahami yang aturan-aturannya kalau misalnya teman-teman yang di instansi seperti apa gitu. Cuma kalau bisa kayak di perusahaan BUMN itu sebenarnya masih sama-sama aja sih, kayak ya atau 3 months notice tergantung level jabatannya gitu. Oke. By the way, aku baru Jadi, tahu yang ternyata ini kita bisa komen ya di Twitter Space ya. Jadi ini ada Rido Febriansa tadi respon mungkin ke di reply ya. Dia bilang suka beli-beliin buku lagi probation ke teman atau adik tingkat, terutama buat yang baru beres sidang. Wah, buat hadiah begitu ya. Cutting yang baik sekali nih. Apa nih adik tingkatnya Rido? Terima kasih Rido ya. Aku juga mau fresh graduate loh. Mungkin ada yang mau beliin aku. Debbie mungkin Instagram handle-nya atau Twitternya bisa di-share. Bisa di Debbie_Cecilia ya. Atau di chat aku di Minggu juga nggak apa-apa loh. Oke. Memanfaatkan fasilitas kantor. Iya. Oke. Nah,
Jadi aku pengen tanya juga nih, kayak berapa lama sih memang Kosam dan juga Karut ini jadi anak kantoran gitu? Mungkin teman-teman kayak, emang udah berapa lama sih kok bisa sepaham itu nih sama tentang dunia kantoran begitu? Bisa diceritain juga tuh Kak, sepak terjangnya Kosam. Aku sedikit cerita dulu. Mungkin 2000, aku tuh mulai jadi anak kantoran tahun 2011. Jadi lulus, pekerjaan pertamaku di sebuah bank Jepang. Di sana nggak betah karena sebenarnya perusahaannya bagus gitu ya, benefitnya bagus, cicilan KPR karyawannya cuma 2%. Coba guys cari di mana yang KPR-nya cuma 2% ya. Fix selama lu jadi karyawan di sana. Jadi di sana banyak karyawan yang abadi untuk menyelesaikan KPR rumah. Terus lu bisa klaim kacamata, ini tahun 2011 ya. Klaim kacamata hingga 5 juta rupiah. Bayangin, jadi semua orang di sana kacamatanya, kalau lu lihat kacamatanya keren-keren, merek Italia semua, Bottega Veneta lah, Chanel lah, apa segala macam itu. Jadi benefitnya luar biasa lah gitu. Cuman di sana aku merasa percepatan karirnya kurang karena ada senioritas, biasa lah ya perusahaan Jepang. Habis itu aku pindah ke perusahaan headhunter, perusahaan kecil. Nah ini agensi headhunter, jadi kerjaku itu menjual kandidat ke perusahaan yang membutuhkan. Nanti aku dapat komisi gitu sistemnya. Nah dari situ balik lagi ke bank, kerja di bank Malaysia, habis itu pindah ke insurance company, dari insurance company pindah ke bank Singapura, dari bank Singapura pindah ke perusahaanku terakhir Lazada gitu. Dan aku akhirnya resign di bulan Maret kemarin. Nah ini apa? Tidak untuk ditiru semua orang karena aku cukup sering pindah-pindah kerja. Sebenarnya orang HRD nggak boleh banyak pindah-pindah kerja ya Ruth ya. Gimana Ruth? Oh gitu ya? Gitu lah Karut. Sorry, kenapa? Apakah orang HRD nih, kan Kosam pindah-pindah kerja dari Jepang, headhunter, lalu ke Malaysia, ke insurance, terus ke Singapura. Tapi emang apakah orang HRD tuh nggak boleh pindah-pindah kerja gitu, Karut? Enggak juga. Enggak juga ya. Itu ya banyak kok yang udah, bahkan yang level-levelnya udah senior banget, itu juga 2 tahun, 3 tahun pindah sih. Nggak aneh kok. Cuma ya, apa ya, ada juga yang dia sangat nge-value orang-orang yang memang stay di satu perusahaan di atas 3 tahun gitu. Ada perusahaan tertentu yang aku tahu yang kalau misalnya kamu di bawah 3 tahun dia langsung kayak ngejudge gitu. Kenapa sih ini orang di satu tempat tuh nggak lama gitu. Bahkan dia consider 1 tahun tuh terlalu cepet gitu. Ada aja sih pasti yang kayak gitu. Oke. Iya. Oke. Kayak gitu sih. Ruth gimana karir journey-nya Ruth? Karir journey-nya aku lulus 2014 kan, terus di perusahaan pertama itu justru di energi ya, jadi agak ini banget, agak apa ya, yang ketemunya sama teknisi, terus habis itu di pembangkit tenaga listrik gitu. Terus habis itu mulai deh pertama jadi di vendor outsourcing untuk banking gitu. Nah dari situ aku mulai di financial services sampai sekarang gitu. Jadi financial service, terus fintech, terus financial service, makanya nggak jauh-jauh dari lembaga keuangan karena aku udah nyoba di yang kayak manufacturing gitu, sama pokoknya yang agak-agak industrinya yang agak industri berat gitu, aku kayaknya nggak cocok sama environment-nya. Aku sukanya yang di kantor-kantor di bilangan Sudirman gitu deh. Anak kantoran sekali. Anak kantoran banget, udah nyoba. Bamba SCBD. Iya, Bamba SCBD. Udah nyoba kerja di kayak di pabrik, di site, dan padahal nggak sampai kemana-mana, cuma di Tangerang doang. Itu kayak, aduh nggak bisa. Oke. Nah, tapi berarti Karut udah lama lah ya, dari 2014 sampai sekarang gitu, masih jadi anak kantoran. Masih. Dari pengalaman Karut nih, menjadi HRD, apa sih tantangan utama ya yang sering dihadapi oleh anak kantoran di era sekarang tuh, Karut? Sekarang, tantangannya apa ya? Kalau tantangan,
Mungkin ini ya ini sama isu yang dekat sama teman-teman sekarang ini. Sekarang mencari dan mempertahankan kerja itu agak challenging ya gitu. Gara-gara Gen Z bukan Nggak gara-gara Gen Z sih, emang kayak mungkin ya mungkin karena ya recovery after COVID juga. Terus sekarang tuh banyak yang memang lagi hiring freeze atau apa ya kayak bener-bener mengetatkan kayak budget untuk personelnya gitu loh. Jadi jadi buat teman-teman yang misalnya kayak aduh gue ini banget nih apa namanya kayak nggak suka banget sama tempat kerja gue, atau misalnya apa ya misalnya kayak lagi ngerasa di kantornya tuh kayak lagi nggak enak banget ya, tapi sebenarnya sih kayak sampai dapat kerjaan baru jangan dilepas dulu sih, karena ya sekarang challenge-nya mungkin pernah lihat di beberapa konten-konten Instagram atau TikTok ya, yang orang tuh ikut walk-in recruitment tuh sampai beberapa meter gitu loh ngantrinya gitu. Itu sih yang berasa banget. Dan misalnya di aku juga ya, dulunya tuh nyari orang tech itu susah. Misalnya nyari data scientist gitu ya. Wah, itu sulit banget. Dan mereka misalnya di talentnya aja udah tahu value mereka gitu. Dan kalau misalnya pindah ya yang bisa perusahaan kasih apa nih buat saya gitu. Cuma sekarang buat nyari posisi yang sama gitu misalnya, atau posisi tech yang tadinya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu susah banget. Sekarang tuh kayak jadi agak yang talent pool yang tersedia jadi agak lebih banyak nih gitu, karena memang untuk nyari untuk apa ya dari marketnya juga agak job marketnya juga agak apa ya nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi menurut aku justru yang agak challenging sekarang gini, how to find and keep the job. Jadi cara nyari dan dapat yang enak gitu. Jadi kita bisa nyari dapat yang enak dan mempertahankan kerjaan kita. Aren't we all setiap hari mikir kayak gitu. Oke, berarti iklim kerja ya iklim environment kerjaan sekarang masih kurang oke lah ya, Karut ya. Sebenarnya bukan iklimnya sih, tapi kayak apa ya? Gimana sih caranya? Misalnya kita udah di kantor nih, gimana sih kita kayak tetap relevan gitu? Dan apa ya? Kalaupun misalnya kita pindah ya, atau mau cari yang baru gitu, gimana sih buat stay ahead dari competition kita, karena competition kita juga makin banyak sekarang kayak gitu sih gitu. Oke, demand and supply-nya emang nggak imbang dan emang benar kompetisinya susah sekali. Jadi makin deg-degan ya saya sebagai fresh grad. Oke. Nah, aku pengen tanya nih ke Kosem, kan sudah katanya terakhir berarti resign ya, berarti sekarang sudah jadi free man gitu ya. Pengangguran. Tapi iya pengangguran kita sebutnya. Tapi nggak nganggur-nganggur banget karena publish buku gitu. Nah, tapi kan sudah nggak jadi anak kantoran gitu kok. Kenapa kok nulisnya tentang anak kantoran gitu Kosem? Aku merasa percakapannya belum selesai gitu loh, Dep. Kemarin waktu selesai nulis lagi probation, itu kayak, oke, gue nutup bukunya tuh dengan mengucapkan good luck, selamat mencari kerja gitu. Kayaknya masih ada yang mau diceritain, sementara dari sisi guanya. Gue kepingin juga ngomong soal, apa ya, waktu itu, kan itu buku 2020, habis itu kan kita masih lanjut ngobrol di Instagram, di Twitter juga, tentang dunia kantor gitu kan, ada bahas soal gue ada cerita tentang apa itu ilmu membaca isi perut orang lain gitu kan. Wah itu apa adalah wejangan dari bosnya Kosem tentang gimana caranya kita memahami setiap orang di kantor tuh kepentingannya beda-beda. Nah itu ada percakapan seperti itu yang berlanjut di Instagram. Habis itu ada juga pembahasan tentang passion itu nggak bisa dimakan. Gue pernah bahas juga, terus viral juga gitu. Jadi itu juga belum diceritain lebih lanjut di lagi probation tuh, gue belum lanjut. Belum udah bahas tuntas ya. Belum tulis gitu. Jadi gue merasa percakapannya itu belum selesai.
Karena gue tuh juga, kenapa gue sering banget gatel ngomong soal passion ini, karena gue tuh korban motivator tahun 2010-2012. Itu kalau teman-teman Gimana tuh? ingat, banyak sekali motivator-motivator zaman itu yang entah itu nulis buku atau bikin seminar. Dulu belum ada YouTube ya, belum ada konten semasif sekarang gitu. Banyak yang bilang, kamu harus kerja sesuai passion, kamu harus cari passion. Kalau ketemu passionnya di tempat kerja, pasti kamu akan bahagia gitu. Pasti kamu akan tidak berasa seperti bekerja. Padahal ya kita tahu sekarang bahwa itu semua omong kosong, bukan gitu ya. Namanya mau passion mau enggak, kalau kerja capek ya capek. Namanya gue sayang Bener. anak gue atau enggak, kan gue pasti sayang anak gue gitu kan. Tapi ada saatnya gue nggak mau pegang anak gue sama sekali, karena anjir Bener. capek men, gue habis ngapain gitu ya, habis ngerjain yang lain, lagi nggak bisa nih fokus ke anak gue. Ya gue sayang nggak sama anak gue, sayang, tapi gue mau pegang nggak sekarang, nggak mau, sorry, gue bener-bener nggak bisa gitu. Gue bisa meledak nih emosi gitu kan, lagi nggak cukup ambang batas sabarnya. Jadi kayak gitu. Nah, kembali ke kerjaan, gue merasa banyak cerita-cerita nih yang belum selesai, banyak diskusi-diskusi yang bisa kita lanjutin soal dunia kerja. Dan gue merasa kalau gue dulu dicuci otak ya, jadi korban para motivator-motivator ini, gue mau kasih point of view yang bener gitu loh. At least dalam kapasitas gue, dengan apa ya, Pengalaman. influence yang gue punya gitu ya, nggak seberapa gitu ya, tapi gue bisa share apa yang gue pandang bener, apa yang gue rasa real gitu, untuk teman-teman bisa baca gitu di situ. Jadi ini ngelanjutin. Nah, kebetulan soal resign-nya ya kebetulan udah resign duluan. Jadi timing ya, namanya timing alam, timingnya semesta gitu kan, timingnya Tuhan. Ya seperti itulah. Oke, jadi karena di lagi probation masih ada banyak ya isu-isu sama pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang emang belum kelar dijawab, belum kelar dibahas di buku itu, makanya kita lanjutkan di Anak Kantoran ini, karena betul, banyak yang akan di cover di buku ini. Silakan guys, cek bannernya, silakan klik-klik aja, langsung pre-order hari ini begitu. By the way, kalau teman-teman pakainya Shopee, ini mungkin pengen tahu ada toko Shopee-nya apa enggak, itu ada bisa ke bio gue. Di bio Twitter gue juga ada itu linknya, kalian bisa klik di sana, ada link Shopee atau link Topet. Kalau link Topet udah ditaruh sama Debbie ya di atas. Udah. Gitu. Oke, mau keranjang hijau, mau keranjang oranye, silakan check out aja guys. Dua-duanya juga boleh ya kok. Yes, boleh. Oke. Oh ya, aku mungkin buat yang check out sekarang itu akan ada tanda tangan dan ada merchandise special dari aku, kolaborasi sama Poni Nipu. Poni Nipu ini kalau teman-teman suka ilustrasi doodling yang lucu-lucu, itu dia yang punya Moon Pancake. Si Poni Nipu ini ilustrator buku aku juga. Teman kita juga, dia followerku juga di Instagram. Jadi aku kontak dia pada saat awal-awal mencari ilustrator buat buku. Dari lagi probation dia yang gambar, ini dia lagi. Dan memang stikernya tuh populer sekali. Jadi dulu lagi probation tuh orang beli kayaknya bukan karena bukunya, karena stikernya lucu. Gitu ya. Jadi teman-teman yang suka stiker, suka doodling, suka journaling, ini kalian akan dapat stiker dari ilustrasi eksklusif dari Poni Nipu. Ada lanyard juga buat yang masih ke kantor kan pakai lanyard kan, Mbak SCBD. Kemudian ada tote bag juga, sama ada voucher. Nah, vouchernya ini banyak teman-teman. Ada voucher Rp50.000 untuk beli baju apa aja di eksekutif tanpa minimum purchase ya, dan vouchernya masih lama berlakunya. Kan suka sebel ya dapat voucher, ini bulan depan udah expired. Enggak, ini vouchernya masih lama, masih sampai Desember 2024 gitu. Jadi sama ada voucher dari Kaliber. Kaliber nih kalian bisa career consultation, kalian bisa portfolio consultation, itu bisa dicek semua. Jadi ini buat hadiah juga oke banget, tapi buat sendiri juga menghadiahi diri sendiri mumpung awal bulan, ini juga oke banget gitu. Mantap. Sampai kapan nih kok dapat merchandise-nya? Sampai habis stoknya. Saat ini stoknya udah terbatas sih, karena kita udah buka kan hampir sebulan ya. Jadi tinggal dikit lagi. Dan kita akan buka terus PO-nya sampai stoknya habis gitu. Oke, tuh guys, silahkan buruan check out, oke? Yes, nah, thank you. ngomongin tentang isu-isu yang belum dibahas nih di lagi probation dan sekarang sudah akan di cover secara kupas habis ya di Anak Kantoran. Nah, kalau dari Kak Ruth nih yang memang menjadi admin
HRD Bacot, dari interaksi kakak dengan komunitas nih kak, apa sih keluhan atau isu yang paling umum yang kakak paling sering denger gitu dari para anak kantoran di Twitter ini? Paling banyak ya? Macem-macem sih, tapi kebanyakan soal pelanggaran aturan ketenaga kerjaan ya gitu. Jadi misalnya kalau yang lagi common sekarang adalah misalnya sekarang ada aturan baru soal kompensasi untuk yang habis kontrak, tapi itu nggak dibayarkan karena ya perusahaannya bilang, oh kita nggak ngikutin tuh aturan itu. Ya kayak gitu tuh sangat aman atau enggak apa ya perihal perihal gaji, perihal kira-kira ya lebih ke situlah kalau misalnya yang soal pelanggaran kerjaan misalnya kayak BPJS nggak dapat atau nggak dibayarin itu juga itu juga banyak gitu. Kalau yang sifatnya relasi gitu ya antara rekan kerja dan atasan ya banyak juga sih misalnya kayak ya bos gue toksik atau misal lingkungan gue tuh ya sikut-sikutan atau apa itu juga banyak gitu. Cuma karena kita memang apalagi di dua platform lain selain di Twitter tuh lebih banyak ngebahas soal yang kayak aturan ketenaga kerjaan. Jadi yang masuk tuh curhatannya lebih ke situ sih kayak soal pelanggaran-pelanggaran itu gitu. Oke. Berarti nanti di buku ini akan dibahas ya mengenai cara menghadapi ketidakadilan gitu Kak di dunia perkantoran gitu. Oke. Pada dasarnya memang susah mencari keadilan ya. Di dunia ini. Kalau misalnya apa tuh Kak? Kalau misalnya di bab-bab lain ya bisa dicek juga. Cuma kalau di resign ya memang kita juga memasukkan kan dasar hukum dan dasar aturannya gitu. Jadi teman-teman bisa cek juga. Nah ini yang paling sering, misalnya orang nggak tahu ya. Contoh ya soal resign ya. Itu tuh dapat uang pisah. Cuma teman-teman tuh banyak yang nggak tahu. Atau misalnya sebenarnya kalau resign tuh dapat pesangon apa enggak sih gitu. Tapi jawabannya enggak ya, enggak dapat pesangon guys kalau resign guys. Jadi udah bukan bahan diskusi lagi emang enggak gitu. Enggak dapat pesangon, dapetnya pisah. Dapatnya gibahan mungkin ya. Iya, mana tuh pindahnya tuh gitu. Oke. Menarik nih. Nah, tadi bahas tentang Moon Pancake ya, Kosam. Saya melihat nih covernya beda ya sama lagi probation sama yang anak kantoran nih. Di sini kayak lebih rame begitu daripada lagi probation. Nah, ada artinya nggak sih Kak? Mungkin filosofi di balik ilustrasi ini begitu? Jadi setiap kali menggambar cover itu kan kita selalu proses kreatif ya, proses kreatif yang aku benar-benar percayakan sama Yolanda. Yolanda nama aslinya Poninipu ya, sebagai artis gitu. Dia seorang seniman yang memang dia tahu gitu apa yang dia mau gambar. Jadi waktu itu Yolanda punya vision itu jernih ya kan, karena kita punya judul buku kan anak kantoran menikmati perjalanan, memaknai perjalanan dewasa muda di dunia kerja gitu kan. Jadi perjalanan apa yang dihadapi oleh anak kantoran setiap hari? Perjalanan commuting ya kan. Sekarang lagi rame-rame lagi ya kan, banyak cerita ini kan teman-teman terdampar di jalan gitu. Jadi itu sih ide awalnya, kita mau coba lukiskan perjalanan commuting itu sebagai perjalanan karir. Nah, jadi makanya ceritanya dia menanti di sebuah itu bisa diartikan Samuel, bisa diartikan siapapun ya, si kecil di cover itu gitu kan, bisa kalian juga gitu. Si imut-imut itu menanti dengan semangat ya kan, dia bilang yuk bisa yuk gitu, dia mau mulai dari halte semangat. Lalu dia naik bis, kemudian sambil naik bis dia lihat di seberang jalan kantor orang ya,
kantor orang kok lebih bagus dari kantor saya gitu. Itu ada rasa jealous, rasa FOMO kan pasti kita semua punya teman yang kantornya di tech company, kantornya ada perosotannya, ada biliarnya gitu. Ada rasa jealous di situ. Rumput tetangga selalu lebih hijau emang. Betul, ya kan. Terus kemudian dia mau naik bis, ada mobil lewat, mobilnya tulisannya jalur ordal. Jalur ordal memang selalu lebih cepat gitu ya. Tapi apakah harus sampai duluan? Belum tentu gitu. Jadi itu proses kreatif sih antara aku dan Yolanda dan juga Ira editorku dari Gramedia Pustaka untuk kita bisa storytelling juga lewat cover itu gitu. Wah, emot banget. Ini ada Monas juga ya atau apa ini, Kak? Monangis, itu monumen menangis. Nah, bukan Monas tapi Monangis. Karena kehidupan kantoran memang kadang-kadang bikin kita mau nangis ya kan. Jadi yuk bisa yuk tapi di dalamnya mau nangis gitu. Dari luar mukanya semangat tapi dalam hati mungkin udah breakdown gitu, udah breakdown. Oke. Wah, emot sekali nih buat teman-teman yang suka sesuatu yang kawaii gitu ya. Bisa check out sekarang nih karena dapat merchandise-nya juga nih ya dari ilustrasinya Moon Pancake juga begitu. Oke. Menarik nih. Nah, katanya di buku ini juga ya, Kosam bahas terkait quarter life crisis begitu. Nah, kalau dari pandangan Kosam sendiri saat kita mengalami quarter life crisis, apakah kita harus berani mengambil keputusan besar atau tetap di comfort zone? Karena aku mikirnya gini ya, orang-orang tuh bilang keluar dari zona nyaman. Nah, bukannya kita tuh pengennya masuk zona nyaman, kenapa keluar? Iya ya, udah nyaman kenapa pergi ya? Iya, kenapa resign? Gimana tuh Kosem? Kalau aku tuh quarter life crisisnya waktu ngelihat teman-teman yang, jadi aku kan lulus kuliah terus ngelihat teman-teman ada yang karirnya lebih berhasil lah gitu. Karirnya lebih berhasil, ada yang keluar negeri ke Jepang, kerja di Jepang gitu ya. Terus aku juga berpikir pengen juga coba kerja di luar negeri gitu. Jadi kayak mereka-mereka yang di Instagramnya kelihatan habis pulang kantor bisa jalan kaki. Kalau di luar negeri kan jalan kaki, kalau di sini kan langsung naik KRL atau naik ojek gitu kan. Nah akhirnya aku menemukan bahwa yang namanya quarter life crisis itu ya kita harus puaskan rasa penasaran kita ya, karena seperti rasa FOMO, rasa ingin tahu ya, daripada kita nyesel nggak nyoba ya, could have, would have, should have gitu ya, mendingan kita coba gitu apapun resikonya. Jadi waktu itu aku aku cuti, kemudian aku coba beneran job hunting di luar negeri. Aku pergi ke Jepang, terus ya sebar CV, connect sana sini, dan akhirnya aku memutuskan untuk tidak lanjut di Jepang. Karena setelah dilihat dari dekat gitu ya, ternyata sesuatu yang kelihatan indah dari jauh itu ya, teman-temanku yang pakaiannya mentereng, naik pulang perginya naik metro gitu ya dan sebagainya, ternyata dari dekat wah sama kerja juga, intinya sama juga, capek juga gitu. Malah kalau di sana misalkan mau meeting sama klien gitu, kalau di kantorku sekarang aku bisa klaim taksinya ke kantor, jadi aku bisa naik taksi on company expense gitu ya. Kalau ada yang serute ke rumah aku bisa sekalian pulang. Nah kalau di Jepang nggak bisa, semua harus naik kereta ya, desak-desakan sama gitu. Jadi aku menemukan sih cara untuk kita keluar dari quarter life crisis, salah satunya adalah kita beneran coba cari tahu apa yang membuat kita penasaran dan kita coba hal tersebut gitu. Kalau memang kita belum coba kan pasti kita ngelihatnya bagus terus kan, Dep. Kita ngelihat orang kayak, wih company dia sempurna banget, lokasinya deket mana-mana, di atas mall ya, banyak jajanan segala macam, kantornya ada snack gratis gitu. Tapi ternyata setelah dilihat dari dekat pasti ada boroknya, pasti ada kurangnya. Itu yang aku share gitu. Salah satunya buat teman-teman yang menghadapi quarter life crisis dari cerita itu gitu. Coba dulu sebelum kalian merasa apa yang orang lain punya lebih bagus. Kayak rumput tetangga lebih hijau tadi yang kau bilang, Dep. Benar. Karena ya semua kerjaan walaupun terlihat indah atau terlihat wah dia seneng ya kerja kok jalan-jalan mulu, kerja kok dikit-dikit healing, tapi selalu ada pain point-nya gitu di setiap kerjaan yang kita punya begitu. Jadi puaskan rasa penasaran ya, Kosem ya.
Betul. Oke, nah kalau dari Karut nih yang masih betah kerja kantoran sampai sekarang nih Kak. Bagaimana nih Karut tips and triknya Kakak melewati quarter life crisis gitu? Quarter life crisis tuh umur berapa sih by the way? 25. Quarter life 25-an. 25-an. Kan 25-an. seperempat hidup ya. Ini aku belum. Biasanya 25-an. Mungkin nggak tahu ya, kalau gue tuh kayaknya umur segitu tuh masih tujuannya hanya uang dan uang gitu. Jadi kayak cuan. Maklum ya, sandwich generation. Jadi waktu itu sih sebenarnya di luar uang tuh nggak ada lagi yang dipikirin sih gitu. Jadi kalaupun reflect itu baru-baru ini, karena tahun lalu tuh aku sempat off setahun jadi ibu rumah tangga. Dan pas reflect itu kayaknya dan kayak 29 tuh udah nggak quarter life crisis lagi ya, cuma jadinya ini nih jadi mikir nih, apakah mau ngapain nih, mau usaha, mau kerja, mau jadi stay at home wife or mom to be gitu. Dan akhirnya balik kerja lagi gitu. Itu sih di situ banyak banget mikir dan banyak banget kayak nanya, lu tuh maunya apa sih gitu. Jadi mungkin kalau buat yang teman-teman yang ya quarter life crisis ya, ini sih sebenarnya nanya lu maunya apa gitu, lu kira-kira dan kenapa maunya itu gitu. Terus kalau itu nggak work out gimana gitu, karena tahun lalu itu gue sempet kayak gue ini deh usaha deh gitu, ternyata udah gue coba nggak cocok tuh gue gitu jadi udah pernah coba usaha juga ya Kak? Itu jadi setahun itu gue coba full time usaha dan ternyata itu nggak cocok buat gue dan terus oke. Atau gue jadi ini aja ya, maksudnya kayak ibu rumah tangga aja ya, ternyata itu juga gue bosen dan akhirnya tiap hari gue marah-marah terus gitu sama suami gue karena gue bosen gitu kan. Nah terus ya makanya akhirnya kayaknya ini kayaknya gue harus kerja lagi nih, karena at that time gitu bahkan gue misalnya ditanyain orang gitu ya, oh lu sekarang kerjanya apa, terus gue bilang gue di rumah aja nih, terus gue minder gitu. Jadi ya wajar. Padahal yang nanya ke gue tuh sama-sama ibu rumah tangga juga gitu. Nah di situ jadi gue kayak ini, nah lu kerja lagi ngapain nih? Karena butuh status sosial, butuh duit, butuh apa ya, kebetulan kayaknya gue emang suka kerja gitu ya, jadi jadi dan suka kerjanya kantoran yang masih ada bosnya, masih ada apanya, jadi bukan, kan tadi gue udah nyoba bilang gue coba usaha ya, ternyata gue nge-leading ini, ngurusin cash flow, ngurusin apa tuh kayak bukan gue banget, atau nge-push orang gitu. Ternyata bukan suatu hal yang gue sukai. Jadi kalau teman-teman kayak ada di persimpangan gue mau harus ngapain dengan kehidupan gue, ya ini aja, pikir-pikir aja lu maunya apa gitu. Oke. Jadi kurang lebih sama dong ya Kak. Maksudnya ada banyak lah keinginan lain, dan akhirnya dicoba pun juga ternyata passionnya di anak kantor kalau Karut ya. Enggak, gue nggak bisa bilang passion sih. Gue cuma kayak ternyata gue suka aja kayak kerja di sebuah perusahaan gitu, bukan jadi misalnya jadi pengusaha. Tes. Oh, halo. Ke mute ya? Iya, gitulah, pokoknya harus dicoba guys, karena pas gue coba juga, oh ya buat pengusaha, gue bahkan ngobrol sama teman-teman gue yang usaha punya startup gitu-gitu, I think leadership kayak jadi CEO, founder atau apapun itu, atau jadi kayaknya kemute lagi ya, maaf ya, gue nggak tahu nih kayaknya ya Twitternya. Ya intinya gitulah, harus dicoba guys, karena biar tahu kalian ya nggak nyesel ya. cocok apa enggak, it's something
yang ternyata lu bisa kerjain apa Apa enggak? Enggak apa-apa. Dan maksud gue nambahin dikit, boleh. Setuju sama Ruth. Jadi kadang tuh gue suka gemes juga sama narasi yang bilang pengusaha tuh lebih baik dari anak kantoran. Itu juga nggak banget sih menurut gue, karena namanya hidup itu kalau dibilang sukses, kalau kita definisikan sukses tuh dari misalkan duit banyak, jabatan gitu ya. Itu dua-duanya bisa tercapai lewat kantoran maupun pengusaha. Benar. Dan kita nggak bisa jamin juga bahwa lu jadi pengusaha kemudian pasti sukses, karena jadi entrepreneur itu kalau baca data kebanyakan gagalnya daripada suksesnya. Dan memang iya betul kalau dibilang lambat, karyawan ngumpulin duitnya lambat, betul lambat, tapi tetap gitu, lambat tapi pasti gitu. Tiap bulan pasti, meskipun kecil jumlahnya, misalkan ya gaji gua masih kecil sekarang, tapi kan dapatnya sama lagi bulan depan selama kita kerja benar. Sementara kalau pengusaha kan harus mikirin omset, harus mikirin gaji karyawan ya, bahan pokok naik, ada perang di Ukraina, jadi bahan baku naik, harga dolar naik dan segala macam, jadi kemana-mana. Jadi buat teman-teman yang ngerasa minder, ini pasti ada nih di antara 150 orang lebih yang dengerin, nih pasti ada yang suka ketemu tantenya lah atau ketemu siapanya terus minder karena kamu udah kuliah tinggi-tinggi cuma jadi mbak-mbak kantoran gitu. Jangan salah ya, jadi karyawan pun sama mulianya, sama terhormatnya dengan pengusaha, cuman jalannya beda aja gitu. Jadi anak-anak kantoran harus bangga dengan profesi kalian. Jangan bilang kalian cuman karyawan ya, tapi kalian ya karyawan, seorang yang punya karya, punya prestasi. Ya kan, karyawan itu kan kata dasarnya karya ya. Kita punya karya, kita dicari karena kita profesional, kita dicari karena skill kita. Nah itu yang kalian jadikan skill itu aset supaya harga kalian naik terus gitu. Dan contohlah Ruth dan Kosem ya, pindah-pindah kerja untuk gaji yang lebih baik. Itu sangat sah untuk dilakukan. Betul ya Ruth ya? Sangat betul sekali. Betul. Oke, dan anak kantoran pun juga bisa fire ya, Kosem ya? Bisa. Nah, fire ini mungkin another topic, tapi intinya kalau kita mau ngatur keuangan dengan baik, kita nggak perlu semua buru-buru. Mungkin yang tahu konten aku, Samuel dan Claudia, wah kalian bisa bebas finansial usia 30-an. Ya nggak perlu semua seperti kami ya. Kalian usia 40-an, usia 50-an pun bisa bebas finansial. Dan itu bukan soal cepet-cepetan gitu. Yang penting kalian ngatur keuangannya dari sekarang, hidup cukup ya, hidup apa adanya, ya pasti bisa juga nanti bisa bebas finansial juga gitu. Amin. Oke. Tapi emang suatu pandangan bahwa kalau misalnya lo anak kantoran berarti lo males, karena mungkin pikirannya tuh banyak orang tuh pengen jadi entrepreneur begitu loh. Kalau entrepreneur berarti lo sukses. Kalau anak kantoran berarti lo masih jadi budak gitu atau babu gitu kan. Stigmanya kan begitu ya. Secara terang-terangan. Padahal enggak juga gitu. We can find our happiness gitu loh di dalam ya kerja sebagai anak kantoran, anak korporat begitu. Benar. Belum pernah ngerasain bayarin THR berarti. Mungkin ya. Karena jujur ya, ini mungkin aku cerita sedikit nih. Kan saya fresh grade gitu, mau ada fresh grade, dan teman-temanku juga banyak yang nggak ngelanjutin kuliah karena mungkin kerja lah, atau mungkin yang lanjutin kuliah terus kerja tapi tetap tujuan akhirnya jadi entrepreneur gitu loh. Nah itu bilangnya, ayo Dep, kamu nggak mau apa jadi pengusaha, nanti kamu enak gini, mesti kerjanya bisa fleksibel gini-gini. Nah apakah benar seperti itu Kak? Menurut gue kayaknya gue bukan anak entrepreneur banget begitu, dan apakah emang buruk begitu menjadi anak kantoran, kan jadi banyak mempertanyakan begitu loh. Dan ternyata ya mungkin di buku inilah gue harus baca begitu biar tenang, lebih sedikit tenang gitu ya Kosem ya. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang jadi pengusaha, tekanan sosial dan passion begitu. Apakah di buku ini ya akan ada pembahasan tentang gimana kita caranya menavigasi ya ambisi pribadi kita, kayak for example, gue kayaknya gue kerja di IT tapi sebenarnya passion gue ini di art, atau gimana, atau gue kerjanya jadi anak orang tapi sebenarnya gue pengen jadi pengusaha gitu, kayak Ruth juga. Nah
apakah di buku ini akan dibahas gitu kok mengenai ambisi kita, tapi dengan balance kita menjadi anak kantoran begitu. Iya, jadi sekali lagi buku ini adalah collection of stories gitu kan. Jadi ada cerita dari aku juga, ada cerita dari Ruth juga, dan dari teman-teman profesional juga yang lain yang aku interview dan aku tulis ceritanya. Nah, kebanyakan dari cerita-cerita ini bilang bahwa passion itu nggak selalu kita seringnya kita harus berjuang juga untuk passion yang sesuatu yang kita sukai gitu, dan nggak selalu passion itu ada di kantor, nggak selalu passion itu jadi sesuatu yang kita bisa temukan di kerjaan. Ya banyak juga teman-teman yang kerjaannya boring di kantor tapi mereka harus kerjain apa boleh buat karena cari gaji ya, cari penghasilan ya, dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi buat teman-teman yang lagi mencari jati diri gitu kan, merasa kantornya nggak asik dan segala macam, ada satu riset yang aku juga kupas di sini. Jadi ada seorang penulis dari US, dia meneliti tentang passion versus craftsman, seorang seniman, seorang seniman. Kalau kita lihat seniman itu kan dia di panggung bermain gitar atau bermain alat musik dengan begitu gampang, kelihatannya passionnya di situ, jadi dia mainnya gampang gitu kan. Padahal yang kita tidak lihat adalah waktu-waktu di mana dia berlatih sampai tangannya mungkin berdarah ya, atau memar dan lain sebagainya. Nah itu aku ada bahas di buku ini. Jadi kita jangan tertipu oleh ide romantis di mana passion itu pasti menyenangkan, karena seringkali justru perjalanan mencari passion itu penuh luka, penuh dengan perjuangan dan apa sih yang kita harus persiapkan ya di dalam perjalanan itu gitu. Jadi ini juga akan membantu sih teman-teman yang sedang kebingungan, aku harus sejauh mana mempertahankan idealismeku atau harus ya udah go with the flow aja dengan kantor. Nah ini aku ada banyak juga cerita-cerita yang bisa menginspirasi teman-teman. Oke, wow. Jadi buat teman-teman yang banyak dilema di hatinya, yang sebenarnya pengen ngejar banyak hal dari hobinya lah, dari ambisinya, bisa banget mungkin akan lumayan ditenangkan ya hatinya dengan membaca buku Anak Kantoran ini ya. Jadi teman untuk cerita lah tentang keluh kesah kalian di kantor. Nah, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih, aku pengen open Q&A ya buat teman-teman yang pengen tanya, mungkin 1-2 pertanyaan aja nih. Dan di sini kalau misalnya kalian pengen tanya bisa request to speak ataupun reply aja, taruh aja pertanyaannya di reply di komen ya. Di Twitter ini nanti bisa aku tanyain. Nah, di sini sebenarnya udah ada yang naik ya. Ada Kak Anwel. Apakah Kak Anwel masih connecting nih? Sebentar. Ini dari Kak Anton Setiawan juga. Oke, masih connecting. Halo. Halo Kak Anton. Ada yang mau ditanyain atau gimana nih? Ada. Sebenarnya pertanyaanku gini. Kan ada orang-orang tuh yang sekarang tuh lagi switching karir. Nah, kalau switching karir itu cocoknya itu baca yang buku lagi probation atau yang lika-liku anak kantoran. Terus kalau misalkan si orang ini ternyata sudah mencapai switching karir dan ternyata nyaman di situ, apakah dinamikanya sama seperti yang ada di buku lika-liku anak kantoran? Ini pertanyaannya untuk Kosem sama HRD Bacot. Oke, boleh nih. Siapa duluan nih? Thank you, Anton. Aku dulu, nggak apa-apa. Bukunya judulnya Anak Kantoran. Ini lika-liku tambahan dari Debbie. Temanya doang ya. Mohon maaf atas disconfusion. Bukunya judulnya Anak Kantoran ya, jadi jangan salah nyari nanti di Gramedia. Lika-liku mana buka lika-liku? Nggak ada. Anak kantoran ya guys. Anak Kantoran. Nah, kalau lagi switching karir kayaknya lebih cocok baca yang Anak Kantoran yang baru keluar ini.
Karena kalau lagi probation itu lebih basic ya buat yang belum kerja gitu. Nah, kalau anak kantoran ini aku bisa rekomen karena ada touch juga isu tentang misalkan happy gitu ya. Apa sih yang bikin kita happy di tempat kerja? Apakah itu uang saja? Apakah itu sebenarnya bos yang baik juga pengaruh di situ? Apakah pengaruh dengan passion? Kita udah ketemu passion kita atau belum? Dan sebagainya gitu. Jadi ada isu-isu tentang happiness juga di situ. Tentu juga tadi ya HRD Bacot juga nulis tentang resign. Jadi misalkan kita switching karir dan memang akhirnya perlu untuk resign nih. Nah itu ada satu bab khusus, kayaknya itu bab paling tebel ya sebuku. Jadi di buku ini ada 8 bab, bab 6 itu yang ditulis sama Ruth, itu bab yang paling tebel kayaknya, sampai editorku bilang ini babnya nggak bisa dipendekin lagi mas gitu, kertas mahal mas buat cetak buku dia bilang. Tapi enggak, karena kita mau kasih tutorial yang komplit buat teman-teman yang kepengen resign sekarang tapi takut ya ditahan-tahan atau gimana gitu. Teman-teman bisa dapetin di situ. Jadi lebih cocok yang mana? Lebih cocok yang anak kantoran kayaknya ya. Terus tadi pertanyaan keduanya apa ya Anton ya? Kalau misalkan si orang ini udah udah mencapai karir switchingnya dan ternyata gue cocok nih di kerjaan ini, apa dinamikanya bakal sama kayak di isi buku anak kantoran itu? Oke. Jadi buku ini kan ada journey-nya ya teman-teman, dari awal sampai bab 1 sampai 8 itu kayak ibaratnya kalian baru lahir di kantor yang baru, lahir tanda kutip ya, baru lahir di kantor yang baru, berkembang, promosi, sampai akhirnya memutuskan untuk resign dan what's next gitu. Nah sebenarnya bisa disesuaikan tuh kalian saat ini ada di chapter yang keberapa. Jadi bacanya bisa terserah kalian. Misalkan saat ini lagi mau gue pengen promosi nih tahun depan, gimana caranya? Nah kalian buka langsung chapter promosinya. Kalau kalian mau baca tentang resign langsung buka bab 6 gitu. Jadi sebenarnya bisa sih, baik ada di zona nyaman maupun pengen resign, pasti tetap ada manfaat yang teman-teman bisa dapetin dari buku ini. Kalau Ruth gimana Ruth? Ada tambahan nggak? Sebagai salah satu penulis juga. Aku nggak ada sih, nggak ada tambahan. Dibaca aja segera. Udah check out aja lah ya. Oke. Semoga menjawab ya. Thank you ya Anton pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya nggak? Nah ini ada Kak It's me Kak Mutek. Boleh langsung unmute aja Kak Mutek. Halo, selamat malam Kosan dan Karut. Untuk di bukunya ini kan lika-liku anak kantoran. Nah, kebetulan aku kantoran juga, tapi aku remote. Nah, cuma aku tuh struggle di sini nih. Kan biasa kalau remote itu benar-benar kerja sendiri, sementara teman-teman itu pada di luar negeri semuanya. Nah, kalau meeting tuh kita kayak bingung ice breaking-nya gitu. Karena kan kalau misalkan orang kantoran nih, kalau WFO, kita kenal-kenal sama orang-orang atau sama teman-teman tuh kalau pas lagi lunch gitu kan, di pantry kita ngobrol gitu. Nah, kalau remote kan kita nggak bisa seperti itu. Nah, lebih kayak gitu sih, lebih kayak obrolannya tuh apa ya, setiap meeting tuh kayak obrolannya cuaca lagi, terus how's your weekday, kayak gitu-gitu. Kayak bingung gitu mau ngobrol hal pribadi juga bingung gitu, jadi kayak nggak connect to each other, cuma benar-benar bahas soal kerjaan aja gitu. Nah di buku ini dibahas nggak sih untuk pekerja remote kantoran gitu? Gimana tuh Kosam? Oke, thank you Kak Mutek pertanyaannya. Aku mungkin kalau secara spesifik nggak membahas tentang remote working. Sebenarnya ini ide yang bagus ya, tahu gitu gue tambahin satu chapter ya tentang remote working. Nanti diprotes lagi nih sama media. Nambahin ya sisipan gitu ya. Sebenarnya nggak bahas secara khusus, tapi ada bab tentang adaptasi sih. Nah ini nggak tahu nih apa di dalam chapter adaptasi ini ada insight-insight yang bisa diambil. Tapi aku ada bahas tentang culture. Ada 4 jenis culture di tempat kerja yang umum gitu ya. Ada culture kekeluargaan, ada culture high performance dan lain sebagainya. Itu bedanya apa? Mungkin di sana bisa kita pakai buat evaluasi gitu, kantor kita nih tipikalnya culture yang mana yang lebih kuat gitu. Misalkan cara survive di masing-masing culture juga aku bahas di situ. Tapi kalau secara spesifik untuk remote working belum. Nah mungkin ini bisa jadi ide buat postingan di Instagram nih. Nanti gue catat ya. Kamu tag, thank you idenya.
Thank you Thank loh you. kamu Tek. Ada tambahan mungkin dari Karut? Aku udah nggak remote lagi, jadi Dulu pas lu remote gimana cara ininya berinteraksi biar tetap seru dengan teman-teman? kalau karena orang HR ya, jadi pasti kan selalu membuat kegiatan engagement. Yes. Jadi sih apa ya? Ya apa ya? Ya bisa bikin ya harus ada activity sih atau enggak activity yang di luar gitu kalau misalnya emang mau ini. Cuma biasanya inisiatif itu kan datangnya dari kalau nggak dari HR ya dari kayak people manajernya atau kayak lead di divisi kamu gitu sih. Jadi atau enggak kalau misalnya mau ya ajuin aja gitu. Kita ada activity dong gitu. Benar. Atau enggak WFH bareng di mana gitu karena ternyata banyak juga misalnya gue lagi kayak ke coffee shop gitu masih ada juga tahu yang mereka tuh sebenarnya WFH gitu tapi mereka ya akhirnya kayak karena mungkin lagi ada kerjaan gitu ya kayak ngumpul bareng kerja bareng di kafe kayak gitu sih gitu. Jadi Oke. bisa mungkin kalau misalnya ngerasa ini ya bisa ngajuin aja kita ada ini dong ada kayak activity apa gitu supaya misalnya kayak lebih akrab gitu sama rekan kerja yang gitu sih. Karena kebetulan kantorku juga di luar, mungkin activity-nya di online kali ya. Bisa. Kak, kalau misal aku nambahin sedikit kali ya. Kalau misalnya di Growth Space gitu, karena kita juga ada timnya juga semuanya remote, aku juga remote. Bisa kita setiap hari Selasa tuh kayak ngadain game gitu. Jadi kayak giliran nih, misal gue di minggu ini giliran gue nih yang ngebuat game. Jadi misal kita main Gartic lah, kita main Pictionary kayak gitu atau Werewolf. Jadi bisa kayak gitu sih Kak. Kalau nggak pengen belajar bahasa basi bisa gabung nih di komunitas Kelurahan Sukamaju by Growth Space ya. Di sana teman-teman bakal dapat banyak nih teman buat kita ngobrol-ngobrol bareng dan banyak juga anak kantoran di sana. Kebanyakan anak kantoran gitu ya. Yang bisa kalian curhat-curhat lah atau ngobrol-ngobrol singkat begitu. Semoga membantu ya kamu Tek. Thank you pertanyaannya. Thank you. Oke. Nah, mungkin itu aja sih guys Q&A-nya. Nah, ini last question nih buat Kosem dan juga Karut ya. Dari semua cerita dan pengalaman yang kakak dengarkan ya di komunitasnya HRD Bacot dan kalau Kosem di Instagram ya dari netizen gitu. Apa sih saran terbaik, bukan saran terbaik, apa sih pesan mungkin ya, yang mungkin kakak pengen sampaikan nih ke teman-teman yang punya banyak nih dilema jadi anak kantoran. Mungkin dari Karut dulu nih. Oke, masih mute, Karut. Oke. Saran terbaik ya? Ya, saran dan mungkin kata-kata penyemangat boleh tuh, Karut. Kata-kata penyemangat. Apa ya kalau tapi ya ini aku selalu bilang ini ke semua orang sih tetap ini aja tetap belajar terus jangan berhenti gitu supaya karirnya juga mungkin nggak langsung gitu ya cuma kalau misalnya kita kerjanya sebenarnya gitu-gitu doang tapi kitanya mau belajar juga sebenarnya nanti akan kepake kok gitu. Jadi benar. Karena tadi yang aku bilang pas ya challenge apa sih sekarang ya how to keep your job get new job atau keep your job kan. Jadi emang tiap hari belajar terus sih jangan sampai stuck. Itu sih saran aku. Mantap. Growth mindset banget nih. Dan kalau misalnya mau belajar silakan gabung komunitas kelas kamu juga tuh. Silakan ya. Atau coba gabung di sana bahas banyak tuh ya tentang self development juga tuh. Kosem, apa nih kata-kata penyemangat dan mungkin pesan buat teman-teman yang punya banyak dilema sebagai anak kantoran, Kak? Apa ya? Kalau aku kan sekarang usia 30-an sudah memasuki bentar lagi memasuki zona bapak-bapak. Jadi mungkin ngelihat teman-teman kantoran sekarang tuh kayak ngelihat aku di usia 20-an dulu di mana masih banyak idealisme dan masih banyak pencarian jati diri yang
kalau dulu tuh aku lampiasin banget ke dunia kerja. Jadi aku merasa kayak validasi hidupku itu ya seberapa besar gajiku, seberapa tinggi pangkatku, seberapa keren perusahaanku. Pokoknya harus kerja di perusahaan yang kalau gue keluarin kartu nama orang, kerja di sini ya gitu. Nah jadi di usia 30-an aku menemukan bahwa itu semua hanyalah sebuah ya fase hidup aja gitu. Kayak anak-anak tadinya suka si Hana di rumah, anakku ya, lagi suka fase princessnya dia lagi suka baju princess. Nanti mungkin dia akan suka ada fase K-pop gitu. Nah namanya kita bertumbuh, fase itu akan berubah, dan percayalah teman-teman nanti juga semakin bertambahnya usia, semakin terekspos dengan banyak pengalaman, banyak orang gitu ya, banyak ngobrol kanan kiri. Nanti akan ngelihat bahwa ternyata kehidupan kita sebagai anak kantoran tuh cuman satu muka aja dari, sebenarnya gue banyak muka gitu. Banyak muka serem ya, maksudnya banyak sisi gue lah gitu. Banyak sisi gitu kan, yang ini sisi kantoran, ini sisi gue di keluarga, sisi gue di hobi dan segala macam. Jadi buat teman-teman yang mungkin insecure, minder, merasa dirinya tuh mungkin kantor gue kurang keren lah atau segala macam, yang ingat, yang penting pada akhirnya adalah kalian bisa temukan balance ya, cari balance, cari happy itu dalam hidup. Nggak semua harus dicari di kantor, tapi juga temukan balance, temukan happiness lewat keluarga, lewat hobi kalian, lewat teman-teman, pergaulan gitu. Jadi try to live a more balanced life. Ini aku yakin juga teman-teman udah banyak denger lah. Kita udah mulai aware dengan mental health, kita mulai aware dengan working condition yang lebih fair buat karyawan gitu. Nah itu harus dilanjutkan percakapannya supaya teman-teman kita bisa bangun dunia kantoran yang lebih sehat buat kita semua. Amin. Gitu. Dan jangan lupa beli buku anak kantoran. Iya, biar balance ya. Yes. Kalian ada di fase malas ngantor atau fase ambis banget, ya. Biar balance baca buku anak kantoran. Baca buku anak kantoran. Bukan Sudah lika-liku anak kantoran. Bukan lika-liku anak kantoran. Buku anak kantoran bisa di check out di link di bio-nya aku, di Twitter aku, atau di link Topet yang ditaruh Debbie di atas ya. Yes, akan di scroll aja lah bannernya begitu. Oke, kurang lebih itu ya guys, percakapan kita tentang lika-liku anak kantoran. Buat teman-teman yang mau pre-order atau check out bisa di Shopee dan Tokopedia, di tokonya Kosem dan Ciklau, atau di Gramedia, Kosem? Di Gramedia belum ada, jadi baru akan launching di Gramedia itu tanggal 11. Nah kalau yang dijual di Gramedia nanti kan nggak ada tanda tangan, nggak ada merchandise. Kalau misalkan teman-teman mau buat hadiah gitu ya, buat hadiah atau buat diri sendiri, ini collector editionnya lah. Kalian bisa pesan duluan di toko aku, di Linktree di bio aku. Itu kalian bisa dipastikan akan baca duluan sebelum nanti bukunya keluar di Gramedia gitu. Oke, dan dapat merchandise-nya juga ya, merchandise-nya juga, iya. Oke, mantap. Silakan check out aja guys, dan thank you banget Kosem dan juga Kak Ruth. Sama-sama, thank you. Terima kasih. Kita udah kupas habis ya tentang anak kantoran. Kalau mau lebih habis lagi, silakan baca bukunya guys. Buku anak kantoran, bukan lika-liku anak kantoran, sekali lagi ya. Salah judul ini. Thank you so much guys, and selamat malam dan bye-bye. Bye-bye, thank you Debbie, thank you Ruth, thank you Kosem. Dadah.